Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Akbar. Di sini saya akan membuat tutorial analisis regresi linear berganda menggunakan Jupyter Notebook. Sebelum ke analisisnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah suatu aplikasi web open source yang digunakan untuk mengolah data di Python. Jadi Jupyter Notebook itu nanti akan saya gunakan untuk menganalisis data dengan analisis regresi linear berganda. Lalu untuk membuka Jupyter Notebook, yang pertama kita harus membuka dulu browser yang terhubung ke internet dan buka dengan link jupyter.org. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah halaman resmi dari Jupyter. Sebelum kita analisis itu harus menginstal dulu Jupyternya. Nah, di sini ada tulisan install, klik install. Nah, di sini ada tata cara untuk menginstal Jupyter. Karena saya sudah menginstal, jadi saya langsung saja ke halaman Jupyternya. Nah, ini adalah halaman ketika saya membuka aplikasi Jupyternya. Nah, di sini linknya itu localhost dari laptop saya. Nah, di sini adalah halaman untuk melakukan analisis pada Jupyter Notebook. Oke, untuk selanjutnya saya langsung akan melakukan analisis regresi linear menggunakan Jupyter Notebook. Yang pertama yaitu saya akan melakukan import data. Langsung saja saya akan mengetikkan skripnya. Ini adalah skrip untuk import data. Langsung saja saya coba untuk run. Nah, ini adalah data dengan nama housing dengan formatnya CSV. Datanya seperti ini. Ini adalah baris awal dari data. Selanjutnya saya akan melihat baris terakhir dari data. Saja saya run. Nah, ini adalah 5 baris terakhir dari data. Data ini berjumlah 544 baris. Selanjutnya saya akan mengecek pada dataset ini apakah di dalam dataset ini terdapat nilai yang 0 dan memeriksa outlier-nya. Langsung saja saya akan menuliskan skripnya. Nah, ini adalah skrip untuk mengecek nilai 0 dan cek outlier. Langsung saja saya akan coba run. Nah, ini adalah hasil run untuk cek nilai 0 dan ini untuk cek outliernya. Dapat dilihat bahwa dari data ini tidak terdapat nilai 0 dan tidak ada juga outlier dalam data ini. Oke, selanjutnya kita lihat dalam data ini terdapat nilai numerik dan nilai dengan kategorikal, yaitu yes atau no. Nah, di sini saya akan mengubah yes no ini ke dalam numerikal juga dengan nilai 1 dan 0. 1 untuk yes dan 0 untuk no. Langsung saja saya akan menuliskan skripnya. Nah, ini adalah skrip untuk mengubah kategori yes no tadi ke dalam numerik. Bisa dilihat bahwa yang mengandung unsur kategorik itu adalah variabel main rod, gas room, basement, hot water heating, dan air conditioning, serta prefer area. Bisa dilihat di sini bahwa yang merupakan kategori yaitu main rod, gas room, basement, hot water heating, air conditioning, dan prefer area. Langsung saja saya akan coba run.
dapat dilihat di sini bahwa nilai-nilai pada variabel yang ada di dataset dari yang awalnya kategori yes atau no sekarang sudah berubah menjadi numerik dengan nilai 1 untuk yes dan 0 untuk no. Bisa kita cocokkan. Selanjutnya, bisa dilihat pada dataset ini masih terdapat furnishing status dengan nilainya itu furnished, semi furnished, dan unfurnished. Nah, di sini saya juga akan mengubah nilai ini dari yang awalnya kategori furnished, semi furnished, dan unfurnished. Saya akan mengubahnya menjadi numerik. Untuk mengubah menjadi numerik, saya akan membuat dengan dummy variabel. Langsung saja saya akan menuliskan skripnya. Nah, ini adalah skrip untuk dummy variabel. Langsung saja saya akan run. Nah, dapat dilihat di sini, ini adalah dummy variabel dari furnishing status. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa dua nilai kolom terakhir untuk furnish sendiri itu adalah 0, 0, untuk semi furnish itu adalah 1, 0, dan untuk unfurnished adalah 0, 1. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk membedakan mana yang furnish, semi furnish, dan unfurnished. Karena pada variabel dummy tadi menggunakan kolom yang terakhir ini, dua yang terakhir, maka pada kolom furnished ini akan saya hilangkan atau saya buang, dan nanti akan memunculkan data hasil final terakhir dari data housing. Langsung saja saya akan tuliskan skripnya. Nah, ini adalah skrip dari membuang kolom furnish tadi, dan nanti akan menampilkan keseluruhan dari data yang terakhir. Langsung saja akan saya coba run. Nah, di sini adalah data yang terakhir setelah saya buang kolom furnishednya. Nah, di sini dapat dilihat dua kolom terakhir, semi furnished dan unfurnished. Nah, di sini nilai 00 itu menandakan bahwa data ini pada baris yang pertama ini adalah furnished, dan 10 itu adalah semi furnished, dan 01 adalah unfurnished. Selanjutnya, saya akan membagi data menjadi dua dengan rasio 7:3. Dua data itu yaitu data trend dan data test. Langsung saja saya akan menuliskan skripnya. Ini adalah skrip data untuk membaginya menjadi dua dengan ukuran 7:3, 7 untuk trend dan 3 untuk test. Langsung saja saya akan run. Nah, data sudah terbagi menjadi dua. Selanjutnya, saya akan mengubah skala. Kita dapat melihat bahwa semua kolom memiliki nilai integer yang lebih kecil dalam dataset, kecuali dari kolom area ini. Jadi, penting untuk menskalakan ulang variabel sehingga semuanya memiliki skala yang sebanding. Jika tidak memiliki skala relatif, maka beberapa koefisien model regresi akan memiliki satuan yang berbeda dibanding dengan koefisien lainnya. Untuk itu, saya akan menskalakan ulang dengan metode penskalaan min-max. Langsung saja saya akan menuliskan skripnya. Nah, ini adalah skrip untuk menskalakan ulang. Di sini saya akan menskalakan ulang untuk kolom area bedroom,
stories, parking, dan price. Nah, kenapa saya menskalakan ulang kolom ini? Karena untuk menskalakan ulang itu dilakukan kepada semua kolom kecuali kolom yes no yang tadi sudah saya ubah menjadi variabelnya itu numerik 1 dan 0, dan untuk kolom yang tadi saya buat dengan dummy variabel. Jadi saya akan mengubah skalanya pada kolom ini saja. Langsung saja saya akan run. Nah, ini adalah hasil saat saya menskalakan ulang variabel-variabel yang sudah saya tentukan tadi. Untuk selanjutnya, saya akan membangun model linear pada dataset ini. Sebelum membangun model linear, kita perlu membagi datanya menjadi data X dan data Y. Langsung saja saya akan tuliskan skripnya. Nah, ini adalah skrip untuk membagi datanya menjadi data X dan data Y. Langsung saja saya run. Nah, data sudah terbagi. Selanjutnya saya akan membuat model linearnya. Nah, ini adalah skrip untuk membuat model linear. Langsung saya akan run-nya. Ini adalah hasil dari pembuatan model linear. Nah, dapat dilihat pada p-value ini terdapat variabel yang nilainya itu cukup tinggi. Nah, dapat dilihat di sini adalah semi furnished. Untuk nilai p-value-nya adalah cukup tinggi, yaitu 0,938, yang berarti tidak signifikan. Itu berarti kita bisa menghilangkan variabel ini dari model. Sebelum menghilangkan variabel, kita harus melihat dulu multikolinearitasnya antar variabel. Untuk melihat multikolinearitasnya, saya akan melakukan perhitungan nilai VIF. VIF atau variabel inflation factor adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak variabel fitur berkorelasi satu sama lain. Ini adalah parameter yang sangat penting untuk menguji model linear kita. Langsung saja saya akan membuat nilai VIF-nya. Nah, ini adalah tip untuk mengecek nilai VIF pada variabel. Langsung saja akan saya run. Nah, ini adalah nilai VIF pada setiap variabel. Kita menganggap variabel umumnya itu memiliki nilai VIF di bawah 5 atau kurang dari 5. Nah, dapat dilihat dari hasil ini bahwa ada nilai VIF yang di atas 5, yaitu bedroom dan main root. Nah, maka dari itu kita harus menghapus variabel yang memiliki nilai VIF itu di atas 5. Selanjutnya saya akan menghapus variabel dan memperbarui model linearnya. Seperti yang kita lihat dari hasil model linear dan nilai VIF, ada beberapa variabel yang tidak signifikan. Salah satu variabelnya itu adalah semi furnished karena memiliki nilai p-value yang sangat tinggi, yaitu 0,938. Langsung saja saya akan menghapus variabel semi furnished tersebut. Nah, ini adalah skrip untuk menghapus variabel semi furnished. Langsung saja saya akan run. Nah, ini adalah hasilnya setelah kita menghapus variabel semi furnished. Dapat dilihat di sini sudah tidak ada. Setelah tadi satu variabelnya dihapus, kita akan menghitung nilai VIF-nya yang baru. Nah, ini adalah
untuk menghitung nilai VIF untuk model yang baru. Langsung saja saya run. Nah, ini adalah nilai VIF untuk model yang baru. Dari hasil perhitungan VIF yang baru dapat dilihat untuk variabel bedrooms itu nilai VIF-nya yaitu 6,59, dan untuk nilai p-value-nya dapat dilihat bahwa nilai p-value-nya itu adalah 0,206. Oleh karena itu, variabel ini tidak berguna dan harus dikeluarkan dari model karena variabel ini tidak signifikan. Langsung saja saya akan mengetikkan kodenya. Ini adalah script untuk menghapus variabel bedroom. Langsung saja akan saya coba untuk run. Nah, dapat dilihat di sini bahwa variabel bedroomnya sudah dihapus. Setelah menghapus variabel bedrooms, ini akan memunculkan model regresi yang terbaru. Nah, karena membentuk model yang baru, maka kita harus menghitung nilai VIF lagi. Langsung saja saya akan menghitung nilai VIF-nya. Nah, ini adalah script untuk menghitung nilai VIF yang terbaru. Langsung saja saya run. Nah, bisa dilihat ini adalah nilai VIF yang terbaru dari model yang terakhir tadi kita buat. Oke, untuk selanjutnya kita melihat dari hasil model yang terbaru. Dapat dilihat nilai p-value-nya di sini yang paling tinggi itu adalah basement, yaitu 0,030. Maka dari itu saya akan menghapus variabel basement-nya dan akan membuat model baru. Langsung saja saya akan membuat model barunya. Nah, ini adalah script untuk menghapus basement dan membuat model baru. Langsung saja saya run. Nah, ini adalah hasil saat menghapus basement dan membuat model baru. Saya dilihat untuk nilai p-value-nya di sini semuanya di bawah 0,005. Selanjutnya saya akan membuat nilai VIF yang terbaru dari model yang terbaru ini. Langsung saja saya akan tuliskan script untuk membuat VIF yang terbaru. Nah, ini adalah script untuk melihat VIF yang terbaru. Langsung saja saya run. Nah, ini adalah hasil dari nilai VIF untuk model yang terbaru atau model terakhir. Sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya, bisa kita lihat untuk nilai VIF-nya yaitu sudah memenuhi syaratnya, yaitu kurang dari 5, dan untuk p-value-nya juga kurang dari 0,005, yang mana nilai VIF dan p-value tersebut sudah memenuhi kisaran yang dapat diterima. Selanjutnya adalah membuat prediksi menggunakan model terakhir. Itu adalah salah satu cara memilih fitur variabel. Sebelum membuat prediksi, yang pertama harus kita lakukan adalah mengukur data uji terlebih dahulu. Langsung saja saya akan mengukur data ujinya. Nah, ini adalah script untuk mengukur data uji. Langsung saya run. Nah, ini adalah hasil dari data uji
Setelah kita mengukur data uji, kita membagi data pengujian menjadi data X dan data Y. Setelah itu, menghapus variabel yang tidak diperlukan dari data pengujian berdasarkan model. Langsung saja saya tuliskan skripnya. Nah, ini adalah skrip untuk membagi data menjadi Y dan X untuk data tes, lalu membuat prediksi untuk data tesnya. Langsung saja saya run. Nah, data tes sudah dibagi menjadi 2 X dan Y dan sudah dibuat prediksinya. Selanjutnya, kita harus melihat apakah model prediksi akhir cocok atau tidak. Untuk melakukan itu, kita akan menghitung nilai R-square untuk model pengujian yang diharapkan. Untuk melakukannya, itu dengan mengimpor R-square score dari sklearn. Langsung saja saya tuliskan skripnya. Nah, ini adalah skrip untuk menghitung R-square. Langsung saja saya run. Dapat dilihat dari R-square ini muncul nilai 0,6601 sekian, yang mana ini adalah R-square untuk data tes. Selanjutnya kita akan melihat untuk data trennya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa R-square untuk data tren itu adalah 0,667, yang mana untuk data tren dan data tes itu hampir mirip. Jadi dapat disimpulkan bahwa model yang dibuat adalah model yang paling pas. Lalu untuk variabel-variabel memiliki nilai p-value di bawah 0,005. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel-variabel X di sini kepada variabel Y, yaitu price, dengan nilai R-square-nya untuk data trend adalah 0,667 dan untuk data tesnya 0,660. Baik, itu adalah analisis regresi linear berganda dengan data housing menggunakan aplikasi Jupyter Notebook. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.